Sekali lagi saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita beri tepuk tangan kepada Tuhan kita. Atas segala kebaikannya di setiap area kehidupan kita. Silakan duduk kembali. Saya mohon maaf karena saya berjanji dalam diri saya. Setiap kali saya berbicara di banyak orang, saya harus mengakui atau memproklamirkan bahwa Tuhanlah yang membuat saya ada sebagaimana ada. Oleh karena itu saya minta maaf banget Pak, kalau saya setiap kali berbicara di hadapan Bapak, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri, karena saya sudah berjanji sama Tuhan. Biarlah Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mau juga malam hari ini kita mau coba ya, waktu saya bilang salam orang-orang terbahagia di dunia, semua bilang itu saya. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu, seluruh peserta konvensi regional NTT yang saya kasihi dan saya banggakan. Bapak-bapak, anggota The Pillars, yang saya kasihi juga Bapak Eston Funai, yang saya kasihi juga Bapak Abraham Lianto, yang saya kasihi dan saya banggakan seluruh pengurus National Board, Regional Board, serta Ketua LOF Ibu Ani Lianto dan jajarannya, Ibu Linda dan jajarannya, serta peserta yang saya hormati. Sekali lagi, selamat datang dalam acara konvensi regional NTT di tempat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita mengadakan konvensi untuk mengevaluasi pencapaian regional tahun berjalan serta menyusun rencana kerja tahun mendatang. Dan kalau dimungkinkan dapat diusulkan pembukaan regional baru yang menjadi harapan kita bersama. Juga kalau diperlukan, kita bisa mengambil keputusan dengan cara sirkular. Peserta konvensi yang saya kasihi, periode tahun 2020-2024 merupakan periode transformasi, meneruskan periode terobosan dengan fokus multiplikasi, kaderisasi, dan regenerasi yang dijalankan selama 4 tahun dengan cakupan topik personal,
family, business, and community, serta organization. Berkat bimbingan Tuhan dan pertolongan Roh Kudus, dukungan seluruh pengurus anggota FGB MFI dan LOF dengan mempraktekkan personal commitment dan strong fellowship, disertai dengan semangat, strong family, dan ministry life, seperti yang tertera di depan kita ini. Yang kita sederhanakan menjadi from personal to family, yaitu dari komitmen diri dan persekutuan erat masa sulit, masa-masa pandemi COVID-19. Dan bahkan kita mampu bertumbuh yang tercermin dari bertambahnya jumlah anggota FGB MFI dan LOF. Kita perlu berbahagia karena pertolongan Tuhan. Data per tanggal 31 Agustus 2022 tercatat 9.365 anggota yang terdiri 7.495 anggota FGB MFI Indonesia dan 1.867 anggota LOF, atau meningkat sebanyak 1.186 anggota. Dibandingkan akhir tahun 2021, sejumlah 8.179 anggota. Kami percaya selain campur tangan Tuhan, pencapaian ini berkat kerja keras dan dukungan seluruh pengurus dan anggota LOF maupun FGB MFI di seluruh regional, tidak terkecuali peran kita semua yang hadir di tempat ini, regional NTT. Perlu saya sampaikan juga, data anggota FGB MFI Indonesia 2022 tersebut di atas juga telah saya sampaikan kepada FGB MFI Internasional dan mendapat jawaban surat dari Sekretaris FGB MFI Internasional yang menyampaikan, yang saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Selamat dan penghargaan kepada seluruh pimpinan FGB MFI Indonesia atas penambahan anggota baru yang luar biasa, dan saat ini Indonesia memiliki jumlah anggota FGB MFI pria terbanyak di dunia. Terima kasih Pak Don, Pak Hengki, dan seluruh jajarannya atas keberhasilan kita ini juga berkat dukungan, doa, serta kerja keras salah satu regional NTT. Peserta konvensi yang saya kasih, walaupun kita berhasil meningkatkan jumlah anggota baru, perlu diingat bahwa kita masih banyak nama-nama anggota yang belum registrasi ulang. Sekali lagi saya garis bawahi, belum registrasi ulang. Untuk ini mohon bantuan Bapak dan Ibu dan semua pengurus untuk tetap aktif mencari anggota kita yang belum daftar kembali. Dan mari tetap komit, kompak, dan aktif menjangkau anggota baru. Bapak Ibu peserta konvensi, ingin saya sampaikan bahwa pada tahun 2022 saya telah membentuk tim bantuan percepatan multiplikasi chapter, disingkat BPMC,
badan ad hoc yang membantu nasional presiden untuk mencari dan menemukan potensi di regional-regional agar kita semua dapat lebih fokus dengan pendekatan sederhana dan hasil yang efektif dalam menambah anggota dan multiplikasi chapter. Dalam laporan tim BPMC tahun ini telah mengunjungi 24 wilayah atau 73% dari 33 wilayah yang kita miliki. Atas pencapaian ini, saya ucapkan terima kasih. Yang keras dong tepuk tangannya. Terima kasih, Pak. Dalam hasil diskusi bersama tim BPMC, pengurus regional, dan 4 pilar nasional, disimpulkan 3 sasaran fokus, yaitu pertama, chapter. Beberapa chapter ditemukan, beberapa chapter presiden belum siap dan hanya fokus kegiatan rutin. Dikarenakan belum pernah mendapat training. Oleh sebab itu, solusi perbaikannya, kita mau jadikan chapter presiden, pengurus chapter, dan anggota mau aktif dan mampu mendukung member meeting dan chapter meeting agar chapter sebagai ujung tombak pelayanan FGB MFI dapat benar-benar terwujud. Kedua, didapatkan di regional. Semua regional agar mendorong seluruh jajarannya, baik RP, RD, VREP, untuk lebih peduli dan mau hadir dalam kegiatan chapter binaan masing-masing. Sekali lagi saya garis bawahi, mau hadir dalam kegiatan chapter binaan masing-masing. Dan saya percaya di NTT sudah dilakukan hal tersebut. Ketiga, di nasional, agar meningkatkan komunikasi dengan regional, 4 pilar lebih kompak, saling mengisi dan fokus kepada kebutuhan regional dengan pendekatan sederhana yang mudah dipahami serta efektif, memperkuat chapter presiden dan menambah anggota baru. Bapak Ibu peserta konvensi yang saya kasih, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memberikan apresiasi kepada 4 pilar departemen, baik di nasional maupun di regional. Sekali lagi, saya ingin memberikan apresiasi kepada 4 pilar departemen, baik di nasional maupun di regional. Untuk Departemen Prayer yang sangat konsisten dengan kegiatan doa Senin pagi via Zoom yang dihadiri kurang lebih 170 sampai 200-an. Para leaders yang hadir dan seluruh anggota FGB MFI dan LOF setiap Senin pagi sepanjang tahun. Ini sesuatu yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Juga kegiatan doa nasional tetap setiap hari Rabu ada yang diadakan baik secara hybrid serta doa fall ministry yang diadakan setiap Senin sore. Saya pun memberikan apresiasi dan penghargaan yang dengan diadakannya
acara tersebut. Hadir, kalau bahasa Jermannya bilang, engkongnya nih, Departemen Prayer, Bapak Suhardi Iskandar. Thank you Pak Suhardi. Menara doa juga saya melihat senantiasa aktif dilakukan di semua regional-regional hingga kubu-kubu doa di chapter-chapter. Untuk Departemen Teaching and Training yang telah merampungkan penyusunan materi TNT dan telah melaksanakan Teaching and Training bagi chapter Presiden, VREP, dan Regional Direktur serta berkesinambungan. Ternyata banyak yang berminat. Kurang lebih 250 peserta mengikuti materi dengan tema apakah VREP dan RD masih dibutuhkan. Dan sebanyak hampir 500 peserta mengikuti materi dengan tema peran penting chapter Presiden. Untuk Departemen Airlift and Lift and Social yang terus melaksanakan kegiatan baik airlift secara virtual yang dimulai sejak pandemi 2020 dan juga airlift kunjungan langsung ke wilayah-wilayah yang sudah mulai kembali aktif dilakukan seiring dengan penurunan kasus COVID-19, khusus untuk kegiatan donor darah yang rutin dilaksanakan serempak di seluruh regional. 4 putaran setiap tahunnya. Tercatat kita aktif mendonorkan darah ke PMI secara berkesinambungan dari tahun ke tahun. Dan sampai saat ini 8.300 kantong telah kita berikan kepada PMI di seluruh Indonesia. Ini merupakan rekor terbanyak sepanjang kita bekerja sama dengan PMI Indonesia. Untuk Departemen VICT, terima kasih telah melaksanakan acara roundtable yang dilakukan secara rutin, yang sangat memberkati peserta yang mengikuti acara tersebut. Saya juga dalam kesempatan yang baik ini mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman, adik-adik saya yang begitu membantu di VICT. Terima kasih banyak. Kita beri tepuk tangan untuk kita punya adik-adik nih. Terima kasih. Begitu juga distribusi majalah Voice yang sudah masuk edisi ke-152, serta apresiasi pula untuk tim VICT bersama Kantor Nasional yang telah menyiapkan ruangan studio ke Kantor Nasional untuk kegiatan live streaming dan video conference termasuk podcast. Untuk yang movement yang terus aktif dalam kegerakan anak muda dengan CEO Forum dan Ghost to Campus, saya memberikan apresiasi yang tinggi pula dengan kegiatan-kegiatan yang digemari oleh para eksekutif muda serta kegiatan yang movement conference yang diselenggarakan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Malam hari ini juga Panglima yang movement, MVP kita yang ganteng ada di tengah-tengah kita. Bangkit berdiri. Seperti tadi juga dia sudah memberikan paparan atau himbauan untuk mari kita dukung acara 28-29 Oktober ini di Jakarta. Mari teman-teman semua untuk sebisa mungkin kita dukung acara ini. Untuk Ladies of the Fellowship, saya pun memberikan apresiasi yang tinggi karena kesetiaannya mendukung kegiatan pelayanan para suami di FGB MFI yang dilakukan dari Papua sampai
Sumatera, di mana saat ini mempunyai anggota hampir 2.000 anggota LOF di 33 regional, termasuk LOF regional NTT. Terima kasih Bu Ani dan seluruh teman-teman yang ada, Bu Linda, seluruh teman-temannya juga yang ada di NTT. Saya berharap LOF ini tidak kalah dengan para prianya. Dan saya melihat nanti tahun depan LOF bukan saja berjumlah kurang lebih 56 sampai 70, tapi double, multiplikasi kurang lebih 100 mesti ada. Siap ya Bu Ani ya. Terima kasih Bu Ani. Bapak dan Ibu peserta konvensi yang berbahagia. Cita-cita menjadikan chapter kuat, regional bertumbuh, dan nasional bersatu menjadi landasan penyusunan program kerja tahun 2023 dengan tema perubahan anggota dan keluarga berdampak ke kehidupan bisnis dan komunitas. Kamu adalah garam dan terang dunia sesuai Matius 5 ayat 13 dan 14. Kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut, hubungi Pak John Thompson dan Pak Vincent Wijaya. Pada periode transformasi ini, kita telah menambah partnership atau kemitraan dengan bekerja sama. Pertama dengan Prodia, kedua dengan Sedana, ketiga dengan Rumah Sakit Pluit dan Eka Hospital, dan kita akan jajaki dengan mitra keluarga dan BNI. Dan terakhir kita bekerja sama dengan CGN TV untuk memproduksi video entrepreneurship Alkitabiah dan kesaksian. Saya juga berharap teman-teman yang ada di NTT yang punya kesaksian, dan saya kira ya, saya nonton sendiri, saya saksikan sendiri. Kesaksian di NTT ini luar biasa dan patut dinonton oleh banyak orang, bahkan di dunia. Pakai kesempatan ini, karena kita FGB MFI Indonesia bekerja sama dengan CGN TV untuk bisa menyebarkan kesaksian-kesaksian kita untuk menjadi berkat buat banyak orang. Bapak dan Ibu peserta konvensi yang berbahagia, akhirnya saya menghimbau agar kita semua tetap berpegang dan terus memperkuat 3 strong. Sekali lagi, saya menghimbau agar kita semua tetap berpegang dan terus memperkuat 3 strong, yaitu berhubungan erat bersama Tuhan atau strong in prayer. Kedua, kerjasama yang erat satu sama lainnya atau strong in teamwork. Saya kira saya merasakan bahwa kerjasama di regional NTT sangat baik. Kepemimpinan yang melayani atau strong in leadership. Ini saya sebagai National President FGB MFI merasa bangga kepada teman-teman semua yang ada di tempat ini. Dan asal tahu aja nih. Asal tahu aja bahwa kita Pak Don, saya beritahu kepada teman-teman dan tentunya dari masa-masa yang lalu pun pemimpin-pemimpin kita sudah memberikan kebiasaan. Setiap kita pergi
keluar kota untuk melayani. Kerinduan kita tidak membuat orang di daerah itu repot. Dan kita mau memberkati daerah yang kita kunjungi. Oleh karena itu, teman-teman semua mengerti bahwa semua biaya, baik tiket, hotel, makan sendiri, semua ditanggung oleh sendiri. Kenapa? Karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Dengan apa kita balas kebaikan Tuhan? Selain kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mau melayani untuk Tuhan. Selanjutnya, serta tetap berpegang pada 3 strategi. Praktekkan portfolio. Kedua, bangun 3C. Calling, karakter, dan kompetensi. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana paparan, bagaimana dijelaskan oleh John Thompson. Ini ahlinya ini. Untuk 3C beliau ahlinya. Dan saya sangat diberkati. Bapak Ibu sekalian tentu juga diberkati. Setuju enggak? Mari tepuk tangan buat Tuhan. Dan menjangkau anggota secara kreatif. Saya percaya jika kita melaksanakan 3 strong dan 3 strategi, multiplikasi, kaderisasi, dan regenerasi, kita dapat wujudkan. Semoga Tuhan menolong kita semua menjadi garam dan terang dunia. FGB Men, be strong in the Lord. Tuhan memberkati. Baik, sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Dali Sutanto, National President FGB MFI Indonesia. Pak Dali, boleh tetap di atas panggung. Baik, saya undang Pak Don sebagai Regional Presiden, boleh naik ke atas panggung. Ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Pak Don. Ternyata ada sesuatu juga yang telah disiapkan oleh Pak Dali untuk diserahkan kepada regional NTT. Seperti apa kita tunggu penyampaian oleh Pak Dali. Pada kesempatan ini kami dari National Board dan saya sebagai National President sudah bersepakat bahwa kita memberikan sedikit ucapan terima kasih kepada setiap regional yang mengadakan konvensi. Dan pada malam hari ini saya membawa persembahan kasih dari National Board dan saya akan serahkan kepada Pak Don tentunya dan mohon diabadikan. Jangan sampai nanti tidak ada dokumentasinya. Nanti saya sulit mempertanggungjawabkan. Baik, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Inilah pelayanan di FGB MFI.
sudah datang, bayar tiket sendiri, bayar hotel sendiri, bayar makan sendiri, masih kasih sumbangan lagi. Benih kasih dari National Board. Puji Tuhan dan bersyukur pada Tuhan. Kami 2 hari ini diberkati dengan berbagai cara oleh Tuhan. Dan hari ini Regional NTT menerima benih kasih dari National Board, dalam hari ini dari Nasional Presiden Bapak Dali Sutanto, bantuan benih kasih senilai 5 juta rupiah. Mari kita duduk. Kami dari NTT tentu tidak bisa membalas dengan materi, karena seperti tadi Pak Dali bilang bahwa semuanya telah dipersiapkan untuk memberkati. Tapi kami dari NTT punya hati dan nurani yang kami akan persembahkan kepada Nasional Presiden Bapak Dali Sutanto dan semua jajarannya. Karena dengan pertimbangan rapat tadi, rapat umum bersama, kami meminta Pak Dali dan tim yang kuat ini untuk datang ke NTT minimal 1 tahun 2 kali. Dan tahun ini hanya 1 kali di penghujung tahun. Berarti tahun depan hanya 2 kali. Apakah cukup untuk kita? Oleh karena itu, dengan segala pertimbangan, kami masih memerlukan dukungan dari Pak Dali dan seluruh tim yang datang pada kali ini. Oleh karena itu, saya juga punya kasih hati dan nurani untuk Pak Dali dan teman-teman. Surat pernyataan dukungan nomor 013 dan seterusnya. Salam untuk orang-orang terbahagia di dunia. Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 selama kurang lebih 2,5 tahun, sejak 2020 menjadi hambatan untuk pelaksanaan program FGB MFI Indonesia tidak dapat dilaksanakan dengan optimal. Kedua, bahwa situasi saat ini semakin membaik dan sudah memungkinkan untuk dilakukan restart pertemuan secara onsite. Maka dengan ini, dengan segala pertimbangan, kami FGB MFI Regional NTT menyatakan mendukung Bapak Dali Sutanto untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai Nasional Presiden FGB MFI Indonesia periode 2024-2028. Sah. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang diperintahkan Allah sebelumnya supaya kita bisa hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Demikian pernyataan dukungan kami untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan. Dibuat di Kupang pada tanggal 15 Oktober 2022, Perkumpulan Usahawan Injil Sepenuhnya Internasional, Full Gospel Businessman Fellowship International Regional NTT. Tertanda Ketua Panitia Regional Convention 2022 Chris Santos Fulbertus, NTT Regional Secretary Bayu Budiarso, NTT Regional Presiden
J. Don Putra Gotama. Mohon Pak Dali bisa menerimanya. Sudah dokumentasi sah? Sekali lagi, sah? Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan atas kebaikan yang telah kita terima sampai saat ini. Silakan Pak Dali. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan kehormatan dan kebanggaan saya. Dan terima kasih Pak Don atas apa ya namanya ini apa? Surat dukungan. Tapi buat saya lepas dari itu bahwa saya akan menyelesaikan tugas saya sampai 2024. Dan biar Tuhanlah yang memilih yang terbaik. Dan saya percaya pasti wadah ini milik Tuhan. Dan pasti Tuhan kasih yang terbaik untuk orang-orang yang akan memimpin FGB MFI. Sekali lagi Pak Don, terima kasih banyak atas usulan ini. Tapi saya garis bawahi, biar semua kehendak Tuhan jadi, bukan kehendak kita. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi.